Kau bilang kau menang debat lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat. Yang tadinya saya ngeri, Pastor. Dengar pak, gubrak itu. Waduh, apa itu? Itu menilai karena orang belum tahu. Setelah saya masuk, saya mulai mengerti. Bahkan saya jadi suka, bahkan saya jadi semangat bahwa kita memerlukan satu sosok seperti Pastor Paul itu di Indonesia. Ya, mengenai ketidakadilan yang terjadi, katanya Pancasila, tetapi prakteknya tidak ada, cuma teori doang. Yang ternyata kalau orang di luar malah mereka melakukan aktivitas keseharian mereka seperti Pancasila, walaupun negara mereka bukan negara Pancasila. Kok kita negara yang Indonesia negara Pancasila, tetapi banyak yang tidak melakukan, bahkan ya tidak rahasia lagi kan, yang Islam selalu kalau Kristen bakar gereja atau ya disepelekan atau tidak dianggap lah sebagai warga negara yang punya hak yang sama di Indonesia, masih banyak sekali terjadi. Jadi terima kasih, Pak. Kita punya waktu 10 menit lagi deh ya, 10 menit lagi atau 15 menit. Ada yang satu lagi terakhir pertanyaan. Ya, terus saya ngomong sebenarnya setengah jam lagi. Sebentar saya hitung waktunya. 4, 3, 1 jam ya. Ibu Olive, silakan Ibu Olive. terima kasih Pastor. Shalom. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru, Bu Olive. Ya, untuk semua ya. Saya lihat tidak ada yang mau bertanya. Sebetulnya kalau bertanya belum, cuma semalam saya ketinggalan untuk kesaksian. Jadi Boleh. sedikit aja untuk kesaksian ya. Semalam si Pak David tanya-tanya dari mana mengetahui channel-channelnya Pastor ya, channel apa Embun Pagi, Gubrak-Gubrak dan lain-lain. Kalau saya mengetahui channel pertama ini ngeri, Pastor. Waduh, saya dengar suamiku dari suami saya. Apa itu ribut-ribut? Waduh, siapa itu? Wah, jadi menarik perhatian saya. Jadi dari suami itu memang sudah berapa hari dia sudah dengar-dengar ribut-ribut, itu dia kan rajin selancar, dan dia sudah mendengar berapa kali, baru saya juga diajak. Wah, katanya, wah Mam ini begini-begini. Wih, ngeri ah. Kenapa seperti itu? Nah, itu karena tanggapan saya pada saat saya belum kenal, saya belum masuk ke dalam channel itu. Setelah saya dengar, wah, kayaknya gua banget juga ini, cocok juga gue berani seperti begitu, mantap itu sudah. Akhirnya ya dari suami lah saya mendapatkan informasi mengenai Hagios International ini, dan saya sudah ikut di kelas evangelis dengan apologetik dan sekarang sementara apostolik ya. Itu kesaksian saya. Dan kan semalam saya dengar apa yang didapat dari setelah saya join di channel ini dan join komunitasnya. Jadi kalau saya mau jawab, ya tentu saja banyak sekali tentang pengetahuan kehidupan seorang Kristen itu seperti apa, dan pengetahuan-pengetahuan yang tidak kita dapat di gereja kita misalnya. Ya pertama ya, paling dasar sekali diakonia itu. Jadi kami sudah belajar dan sudah melakukan itu ya sekuat tenaga yang kami bisa, dan syukurlah komunitas saya, kebetulan saya diaken di gereja saya, di komunitas kecil saya sudah banyak sekali keluarga yang ingin memberi apa saja, mereka ingin berbagi. Jadi impact-nya ke sekitar saya sudah jalan ya, puji Tuhan. Kemudian apa yang didapat lagi? Ya sudah jelas pelajaran-pelajaran yang tidak saya dapat di gereja saya. Misalnya cara perhitungan hari penciptaan kan gitu.
Selama ini kan kita berpikir hari Senin, hari Selasa, hari pertama, kedua, ketiga Tuhan menciptakan langit dan bumi, besoknya udah begitu. Jadi otak kita itu 1 kali 24 jam perhitungan hari. Nah, di sini kan kami sudah belajar ya mengenai perhitungan tahun cahaya Yom begitu. Jadi sudah ngerti ada kemajuan pengetahuan tentang penciptaan langit dan bumi serta isinya. Kemudian yang tadi diakonia sudah lebih tepatlah sedikit ya sasarannya. Kalau tadinya kami keluarga saya selalu ke gereja, jumlahnya untuk diakonia dan untuk persembahan buah sulung itu semua ke gedung gereja. Saat ini kami sudah lebih banyak ke gereja kita sih masih ada ya namanya kita komunitas dengan gereja sini adalah, tetapi tidak sebanyak yang kita bawa keluar ke orang-orang sekitar kita dan jauh sedikit pokoknya apa-apa yang bisa dijangkau yang kita sudah tahu dia memerlukan pertolongan. Ada banyak sekali ya. Kemudian cara menjelaskan Tritunggal itu seperti apa. Jadi saya bersyukur saya sudah belajar dari pastor mengenai cara menjelaskan Tritunggal, apalagi kepada Islam ya. Sudah diajarkan lah ya, kita sudah tangkap caranya. Kemudian tadi sudah ada menyinggung soal wahyu yang kayaknya banyak gereja yang salah menginterpretasi atau salah menjelaskannya. Kita kan sudah ada pelajaran mengenai wahyu ya, cara membaca, jadi tidak selamanya dari sekarang sampai itu bisa lompat-lompat dari sekarang ke belakang lagi ke depan. Jadi sedikit ada pengertian soal cara membaca wahyu, tapi kan nanti akan dijelaskan lagi ya ini kan kita mau belajar lagi ya apologet 2 ya, cara menjawab Islam. Jadi untuk teman-teman semua yang ada di Zoom ini, itulah kesaksian kami lebih baik lagi, apalagi terjemahan-terjemahan yang salah-salah di kitab-kitab di Lembaga Alkitab Indonesia, ada beberapa hal yang harus diperbaiki sehingga kalau kita cuma baca itu sebetulnya keliru. Salah satunya doa Bapa kami, ya begitu kan, ada yang berikanlah kami makanan yang secukupnya, mana ada itu ternyata di bahasa Indonesia aja yang begitu di Lembaga Alkitab Indonesia. Jadi ada banyak sekali, ini cuma perwakilan ilmu pengetahuan yang kami dapatkan dari sekolah-sekolah yang dilaksanakan oleh Pastor Paul, yang tadinya saya ngeri, Pastor, dengar pak, gubrak itu, apa itu? Itu menilai karena orang belum tahu. Setelah saya masuk, saya mulai mengerti, bahkan saya jadi suka, bahkan saya jadi semangat bahwa kita memerlukan satu sosok seperti Pastor Paul itu di Indonesia. Ya, mengenai ya ketidakadilan yang terjadi, katanya Pancasila, tetapi prakteknya tidak ada, cuma teori doang. Yang ternyata kalau orang di luar malah mereka melakukan aktivitas keseharian mereka seperti Pancasila, walaupun negara mereka bukan negara Pancasila. Kok kita negara yang Indonesia negara Pancasila, tetapi banyak yang tidak melakukan, bahkan ya tidak rahasia lagi kan, yang Islam selalu kalau Kristen bakar gereja atau ya disepelekan atau tidak dianggap lah sebagai warga negara yang punya hak yang sama di Indonesia, masih banyak sekali terjadi. Jadi yang saya mau sampaikan bahwa terlalu banyak sekali kebaikan-kebaikan dan pengetahuan yang lebih tepat mengenai Alkitab dan bagaimana pengajaran Tuhan Yesus yang sesungguhnya, bagaimana hidup kita di zaman sekarang itu tidak diatur-atur lagi oleh Torah, tetapi ada perintah baru dari Tuhan Yesus. Jadi saya mengucapkan banyak terima kasih dan saya bersyukur kepada Tuhan. Juga itu suami saya itu yang paling rajin. Tidak ada pernah setiap hari gubrak-gubrak atau apa, walaupun dia banyak kali masuk di YouTube. Jadi tidak pernah ikut Zoom. Jadi
tetapi hadir terus di Embun Pagi dan di Gubrak-Gubrak itu hadir terus suami saya. Jadi suami saya juga jadi pendorong untuk saya untuk lebih aktif lagi dalam pelayanan, apalagi kebetulan saya seorang diaken di gereja saya. Semoga dengan pengetahuan-pengetahuan yang saya dapat di sekolah-sekolah di Hagios, boleh saya ejawantahkan di keluarga saya, di lingkungan komunitas saya, di kolom saya, dan dimanapun saya pergi dalam pergaulan kami. Dan ada lagi, kebetulan suami punya usaha restorannya, rumah makan, dan ya puji Tuhan kami sudah banyak diberkati, dan kami sudah sering memberikan diakonia kepada para Gojek, Grab, yang motor-motor dan yang pesan-pesan, yang ngambil order makanan di kami. GoFood Ya. Jadi mereka juga kita kasihlah kecil-kecil, pokoknya siapa saja, ya tukang sapu, ya tukang kebersihan, orang-orang yang susah lah di sekitar kita banyak sekali. Jadi kami kerinduan kepada Tuhan, semoga kami lebih dikuatkan untuk lebih banyak lagi menjangkau orang-orang yang memerlukan pertolongan kita melalui diakonia yang sudah diajarkan di sekolah Hagios. Jadi saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Tuhan Yesus, dan terima kasih juga bahwa saya sudah masuk di dalam komunitas Hagios Internasional. Terima kasih. Luar biasa Bu Olive, luar biasa. Oke saudara, siapa lagi mau menyusul? Mungkin satu lagi kesaksian kalau ada. Sebelum kita mulai firman Tuhan, terima kasih Bu Olive kesaksiannya, luar biasa, menjadi inspirasi buat kita semua ya. Juga salam buat suami Bu Olive. Luar biasa. Oke, ada lagi yang lain? Mau kesaksian? Satu saja. Kalau tidak ada, kita langsung mulai firman Tuhan malam hari ini. Perang Salib di Indonesia ya judulnya ya.